أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar dan tak terhitung jumlahnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika engkau ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau dan para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau dengan baik hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang pentingnya menuntut ilmu. Karena kebanyakan manusia itu lebih condong kepada ilmu-ilmu duniawi dan lupa dalam perkara akhirat dan juga agama mereka. Maka insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan membahas sedikit tentang pentingnya menuntut ilmu dan juga keutamaan-keutamaannya agar hati kita itu semakin tergugah dan semangat dalam upaya menuntut ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam menuntut ilmu agama dan mengajarkannya, keduanya sama-sama memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan agung. Dan keduanya itu sangatlah penting bagi kehidupan seorang muslim. Dengan kedua hal tersebut, seorang muslim bisa meraih banyak sekali kebaikan dan juga keutamaan-keutamaannya. Dan karena ilmu juga kita menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya dan juga agungnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan nabinya untuk meminta diberikan kelebihan sesuatu kecuali ilmu agama, ilmu syar'i. Dan ini menunjukkan bahwa ilmu harus diutamakan dari yang selainnya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Yang mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Maka kita bisa melihat dari sini bahwa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menimba ilmu agama meskipun kita masih terlalu muda ataupun sudah lanjut usia. Tetaplah kita dalam menuntut ilmu. Terkhusus pemuda sekarang, mumpung ada banyak waktu kosong dan tinggi semangatnya dan kuat jasmaninya, yaitu badannya kuat, maka sempatkanlah untuk mencari atau menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu,
sahalallahu lahu, maka Allah akan memudahkannya baginya mencapai jalan menuju surga. Dan ini adalah salah satu keutamaan seseorang dalam menuntut ilmu. Ini sangat luar biasa. Dan bahkan jika seseorang mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya dalam menuju surga, bahkan dimudahkan dalam segala urusannya. Dan ini adalah keutamaan menuntut ilmu, menimba ilmu. Salah satunya adalah hadis ini. Dan juga dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga mengaitkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, yaitu adalah dengan ilmu. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah bil ilmi, dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Maka sungguh ilmu sampai-sampai bisa menjadikan seseorang itu bahagia. Sungguh agungnya ilmu tersebut, yaitu ilmu agama. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang Allah berikan jadikan hidupnya berbahagia di dunia dan juga di akhirat kelak dengan ilmu. Dan menuntut ilmu juga merupakan salah satu jihad. Apa? Salah satu jihad. Jihad apa? Jihad di jalan Allah yang paling mulia. Karena hanya dengan ilmulah agama ini tegak dan tersebar di muka bumi ini. Yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji. Yang artinya barang siapa yang keluar dalam rangka untuk menimba atau mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Jadi dalam hadis ini, barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu sampai ia pulang ke halamannya, maka selama dalam menuntut ilmu pahalanya diibaratkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian besarnya dan agungnya ilmu ini. Maka sepatutnya bagi kita agar senantiasa selalu menimba ilmu agama, karena tidak ada batasannya dalam menuntut ilmu kecuali datang ajal menjemput kita. Dan menuntut ilmu juga adalah tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk diri kita. Untuk diri kita, jemaah. Nabi SAW bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan jadikan ia paham dalam agama. Sebaliknya, saat seseorang bermalas-malasan di dalam mempelajari ilmu, bahkan meremehkannya, maka ia harus waspada. Bisa jadi ini pertanda Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan untuk dirinya. Hendaknya ia segera bertaubat. Segera bertaubat dan menyibukkan diri kembali untuk belajar dan menuntut ilmu. Sehingga nantinya Allah Subhanahu wa taala bukakan kembali pintu-pintu kebaikan untuk dirinya. Maka pentingnya menuntut ilmu dan mempelajarinya bukan semata-mata karena banyaknya keutamaan yang akan diperoleh, akan tetapi lebih dari itu semua. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan talibul ilm atau menuntut ilmu sebagai salah satu fitrah dan bawaan semua orang saat ia dilahirkan ke dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Sebagaimana Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah lah memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Dalam ayat tersebut pendengaran, penglihatan dan hati nurani adalah sarana-sarana memperoleh dan mempelajari atau menuntut ilmu agama.
Dan Allah itu telah melimpahkan nikmat ini semenjak kita masih di dalam kandungan. Maka sudah menjadi kewajiban kita dan keharusan kita untuk mensyukurinya dengan cara menggunakan sarana-sarana tersebut untuk menuntut ilmu dan memanfaatkan semua kenikmatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan berusaha untuk memperdalam pengetahuan dan keilmuan agama Islam kita, dan mempelajari apa-apa yang menjadi kewajiban kita, dan memaksimalkan waktu yang ada untuk terus duduk di majelis ilmu. Dan demikianlah pentingnya dalam menuntut ilmu bagi setiap muslim. Dan jika kita mengaku muslim, maka tuntutlah ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita dan juga memberikan kita kekuatan dan juga kesempatan dalam menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan semoga Allah SWT menjadikan kita kuat dan istiqomah dan juga diberikan kesempatan dalam menimba ilmu agama yang Allah wajibkan kepada kita. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.